Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya, kita dapat bertemu dan belajar kembali bersama Ibu. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Ayo Wulan, pimpin doa terlebih dahulu. Baik Ibu, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa menurut kepercayaan dan ajarannya masing-masing. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu ingin menanyakan kabar kalian hari ini. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak Ibu. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai ke pembelajaran, Ibu ingin mengabsen siapa saja yang hari ini masuk. Gaida, Hadir Ibu. Oktamila, Hadir Ibu. Wulan, Hadir Ibu. Intan. Sakit Ibu. Oh, Intan sakit. Kita doakan semoga Intan cepat sembuh ya. Nah, anak-anak, walaupun dalam keadaan pembelajaran jarak jauh seperti ini, tetapi Ibu harap kita belajar melalui Zoom meeting ini, anak-anak Ibu tetap semangat dalam belajarnya ya. Iya Ibu. Iya Ibu. Nah, sebelumnya Ibu akan men-share screen PowerPoint untuk pembelajaran kita hari ini. Sudah terlihat? Sudah Ibu. Nah, seperti yang kalian lihat di layar, hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku pada pembelajaran ke-1. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah membaca teks tentang ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Nah, nanti kalian akan membaca teks tentang ASEAN dan Ibu akan menanyakan apa saja yang terdapat pada kegiatan ekonomi yang terdapat pada negara-negara di ASEAN. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Nah, selanjutnya, apa itu ASEAN? Ya, ada yang tahu apa itu ASEAN? Ada yang tahu apa itu ASEAN? Ya Bu. Iya. Okta? ASEAN itu organisasi negara-negara di Asia Tenggara. Nah, iya. Ada lagi yang tahu? Ya, ASEAN itu sebelumnya kita sudah belajar pada subtema
satu tentang ASEAN ini. Nah, selanjutnya adapun negara-negara di ASEAN yang termasuk di Asia Tenggara. Nah, apa saja? Ayo, coba sebutkan negara-negara yang ada di negara-negara ASEAN. Myanmar, Bu. Ya, Myanmar, Thailand, terus apa lagi? Indonesia, terus Malaysia, Filipina, terus Kamboja, ya, terus Vietnam, Laos, terus dan Brunei Darussalam, Bu. Ya, pinter. Nah, selanjutnya kita akan belajar hewan-hewan yang ada di negara-negara ASEAN. Di sini Ibu akan memperkenalkan kepada kalian hewan-hewan apa saja yang ada di negara ASEAN, tentunya yang dapat menunjang kegiatan ekonomi pada negara ASEAN ini. Nah, di sini ada teks bacaan. Ibu ingin meminta satu orang untuk membacakan teks yang Ibu share sekarang. Ayo, siapa yang ingin membacakan? Saya, Ibu. Gaida, ayo bacakan. Baik, Bu. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Sudah, Ibu. Nah, iya, gajah putih itu dianggap suci di beberapa negara Asia Tenggara. Nah, tadi seperti yang disebutkan Gaida ya, ada di negara Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Nah, selanjutnya ada teks bacaan nih. Siapa yang ingin membacakan tentang teks bacaan yang kedua? Saya, Bu. Silakan, Oktamila. Ya, Bu. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Nah, Ya, Bu. ayo, sisanya berarti tinggal Wulan ya untuk membacakan teks bacaan yang ketiga. Wulan, ayo baca. Iya, Bu. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Nah, setelah kalian membaca teks bacaan tersebut, Ibu ingin bertanya, apa kalian masih ingat? Gajah putih dianggap suci di negara mana saja, ayo? Saya tahu, Bu. Iya, Gaida, di mana, ayo? Di negara Thailand, Kamboja, dan Myanmar. Nah, 100 buat Gaida. Masih ingat ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya juga kepada yang lainnya. Kalau Indonesia menghasilkan dari hasil lautnya itu yang menjadi yang menjadi hasil terbesar di Indonesia apa, ayo? Saya, Bu. Iya, Okta. Ikan tuna. Ikan tuna, iya, bagus. Dan satu lagi Ibu ingin nanya, kalau burung yang dilindungi di negara Malaysia, burung apa, ayo? Burung takur dahan, Bu. Nah, pinter ya.
Nah, hewan-hewan yang ada itu sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam bidang ekonomi. Anak-anak, kondisi geografis di Asia Tenggara ini sangat membantu penduduknya untuk memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ikan banyak dijual dan dikonsumsi, terus hewan ternak yang dijual pun ada yang di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengeksplornya ke negara lain. Nah, selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk membacakan teks bacaan tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Ayo, siapa yang ingin membacakan? Aku, Bu. Baik, Wulan, silakan bacain. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan ASEAN Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, anak-anak, tentunya pada negara-negara ASEAN ini memiliki letak geografis yang sangat strategis, sehingga mereka pun memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat banyak. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menayangkan video mengenai kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN. Mohon disimak ya video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Feni Febrianti dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Purwakarta. Nah, adik-adik hebat, sekarang kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi yang ada pada ASEAN sesuai dengan letak geografisnya. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar kan ASEAN itu apa? Pada tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku, dan sekarang kita akan beralih kepada subtema 2, hewan sahabatku. Nah, tentunya pada subtema kedua ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi yang ada pada negara-negara di ASEAN. Nah, kita simak video berikut ini. ASEAN, Association Southeast Asian Nation. Penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi banyak yang dijual dan dikonsumsi sebagian, bahkan ada yang sampai mengeksplornya ke negara lain. Inilah negara-negara yang termasuk ke dalam ASEAN dengan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kondisi geografisnya. Simak video berikut ini. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei memiliki pendapatan per kapita tertinggi. Negara Filipina. Filipina mengandalkan sektor pertanian. Beberapa hasil pertanian diekspor seperti padi, kelapa, gula, dan nanas. Selanjutnya adalah negara Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Beberapa yang diekspor yaitu minyak dan gas bumi, tekstil dan produk dari kayu, pertambangan, dan pariwisata juga menjadi andalan Indonesia. Selanjutnya ada negara Kamboja dan Laos. Kamboja dan Laos mengandalkan sektor pertanian di sepanjang aliran Sungai Mekong, dan hasil pertaniannya adalah padi dan karet. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis dan menjadi negara transit teramai di Asia. Selanjutnya ada negara Thailand dan Myanmar.
Thailand dan Myanmar disebut sebagai lumbung padi Asia Tenggara karena padi merupakan hasil pertanian terbesar dari negara Thailand dan Myanmar. Negara Vietnam. Pada negara Vietnam, penghasilan ekonomi penduduknya mayoritas berasal dari pariwisata, perhotelan, restoran, dan juga transportasi. Dan yang terakhir, negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Sektor Malaysia mengadakan peralatan elektronik, minyak dan gas bumi, produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia. Sahabat-sahabat hebat, kalian sudah tahu kan apa saja yang dihasilkan oleh negara-negara ASEAN? Nah, tentunya hasil dari sumber daya alam yang ada pada negara-negara yang ada di ASEAN ini adalah salah satu untuk mencukupi perekonomian mereka. Nah, salah satunya Indonesia. Indonesia sangat banyak sekali, sangat kaya sekali sumber daya alamnya. Nah, kita sebagai penerus, kita harus menjaganya dan ikut andil untuk mensejahterakan negara kita. Yuk, kita bangun sama-sama. Nah, setelah kalian menonton video yang Ibu berikan, di sini kita akan bermain games TTS namanya, tanya-tanya seru. Nah, di sini Ibu ingin meminta kalian untuk mengisi TTS ini ya. Baik, Ibu. Nah, Siap, tadi Bu. kalian sudah menyimak videonya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sekarang kita isi dari nomor 1 dulu ya. Nomor 1, tolong pertanyaannya dibacakan oleh Okta. Baik, Bu. Nomor 1. Hasil sektor pertanian negara Filipina rasanya asam. Jawabannya nanas, Bu. Oh, Okta sudah Nanas. tahu. Jawabannya apa? Kita cobain ya, benar Nanas. atau salah. Ternyata pas, nanas. Nah, selanjutnya nomor 2. Tolong dibacakan, Gaida. Baik, Bu. Negara maju di Asia Tenggara. Jawabannya Singapura, Bu. Singapura, apakah pas? Iya. Kita cobain ya, Singapura. Ya, benar, Singapura. Nomor 3. Ayo, Wulan. Nomor 3 itu negara manakah aku? Bendera Itu negara ben- mana, yo? Thailand. Thailand. Kita coba ya, tengahnya ada huruf A, di akhirnya ada huruf M. Iya. Salah. Ya, benar. Terus selanjutnya nomor 4. Yo, siapa yang mau? Rebutan, ayo. Yo, siapa yang mau? Bu. Gaida, ayo dibaca dulu pertanyaannya. Sungai yang terletak di Kamboja. Sungai apa, ayo? Sungai Mekong, Bu. Mekong. Coba, ada huruf N-nya nih. Mekong. Ya, benar. Terus yang nomor 5. Yo, siapa lagi yang mau? Aku, Ibu, aku. Wulan, ayo Wulan. Nomor 5 itu negara akan kaya sumber daya alam. Negara apa, ayo? Yang ada S-nya, negaranya. Negara kita, Bu. Indonesia. Negara Indonesia. Kita cobain. Indonesia.
Asia. Nah, ini udah terisi. Kita lihat apakah ada yang salah. Yeay, anak pintar semuanya terjawab. Yeay. Nah, selanjutnya Ibu ingin nanya ke kalian tentang negara-negara dengan kegiatan ekonominya dan apa saja yang kalian dapatkan setelah kalian menonton video yang Ibu berikan tadi. Ayo, Ibu ingin mengetahui. Gaida, tadi yang Gaida dapatkan setelah menonton video apa? Ayo. Tadi itu Ibu di negara Vietnam ada banyak kegiatan ekonominya, Bu. Ya, apa aja tuh kegiatan ekonominya? Ada pariwisata, ada perhotelan, dan juga restoran, Bu. Nah, iya benar. Jadi, salah satu kegiatan ekonomi yang sebagai mata pencaharian di negara Vietnam itu ada 4 ya, seperti yang disebutkan oleh Gaida. Nah, selanjutnya Wulan tadi apa? Di dalam videonya ada apa saja? Di dalam videonya itu ada negara Filipina yang sangat kaya dengan sektor pertaniannya, Bu. Nah, negara ini mengekspor hasil pertaniannya, yaitu ada gula, kelapa, nanas, dan padi, Bu. Oh iya, jadi anak-anak hasil dari sektor pertanian negara Filipina ini sering diekspor ke negara lain karena kaya akan hasil dari pertaniannya. Lalu terakhir Okta nih. Okta, apa yang kamu ketahui tentang kegiatan ekonomi yang ada di negara ASEAN? Iya, Bu. Jadi tadi di video ada negara Brunei Darussalam. Nah, dalam kegiatan ekonomi sesuai letak geografinya itu menghasilkan gas bumi. Nah, Brunei Darussalam juga termasuk negara dengan pendapatan per kapita tertinggi, Bu. Oh iya tuh, jadi kalian tahu ya tentang apa saja kegiatan ekonomi yang dilakukan di negara-negara ASEAN. Nah, tentunya semoga kalian paham akan sumber daya yang sangat kaya ini dari negara-negara ASEAN ini, karena negara ASEAN ini terletak di negara-negara yang memang strategis dalam letak geografisnya. Nah, sekarang Ibu ingin menanya, siapa yang bisa jawab ya? Coba sebutkan persamaan dari 2 negara. Tadi di dalam videonya ada 2 negara dengan kegiatan ekonomi atau mata pencaharian dan hasil sumber dayanya yang sama. Apa tuh? Negara mana? Ada yang tahu? Thailand. Thailand dan? Myanmar, Bu. Myanmar, ya Bu, betul, Myanmar. Kenapa Thailand dan Myanmar? Karena sama-sama negara penghasil padi terbesar, Bu, di Asia Tenggara. Iya, jadi Thailand dan Myanmar ini termasuk negara terbesar penghasil padi. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, setelah kalian belajar tentang kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN, gimana perasaan kalian? Ayo. Senang, Ibu. Karena ada permainannya. Alhamdulillah ya. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini tentunya kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN
sangatlah banyak gitu, sangat bervariatif, mulai dari kegiatan ekonomi di bidang pertanian, di bidang industri, dan di bidang pariwisata dan lainnya. Nah, tentunya di sini kita mendapatkan banyak wawasan ya tentang kegiatan ekonomi yang ada di negara-negara ASEAN. Nah, ternyata anak-anak Ibu pintar ya, semuanya dapat menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, selanjutnya kita tutup kelas dengan doa. Ayo Wulan, dipimpin. Baik Ibu, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa. Baca doa dalam hati mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Semoga kalian senang ya. Boleh ya keluar dari Zoom meeting ini. Baik Ibu. Dadah teman-teman, sampai jumpa. Dadah.